Halo semuanya, selamat datang di Cem Show episode ke-12. Nah Yanuar, di Cem Show episode ke-12 ini kita bakal ngomongin apa sih? Wah, di Cem Show episode ke-12 ini kita akan ngomongin acara-acara yang ada di Kimia nih, yaitu rangkaian Cem Fest nih. Rangkaian Cem Fest. Tahu nggak rangkaian Cem Fest apa aja? Ada 4 ya sepertinya ya. Iya, ada OKN, Semnas, Cemvi sama CFL. Iya, wah. betul. Nah, untuk Cem Show kali ini kita akan ngundang narasumber yang tentunya keren-keren banget, yaitu koordinator dari rangkaian Cem Fest ini, teman-teman. Bener banget ya Yanuar. Ya. Nah karena itu nggak perlu berlama-lama lagi ya, langsung aja kita panggilkan para koordinator Cem Fest tahun ini. Nah Yanuar, yang pertama ada koordinator Semnas nih. Nah, siapa kak? Maria. Maria mana Maria? Yuhu. Halo. Nah, selanjutnya kita akan memanggil koordinator OKN nih. Siapa tuh koordinator OKN? Ada Kak Aisyah. Hah? Mana ini orangnya? Halo. Terus ada koordinator CFL dan koordinator Cemvi juga nih. Ya. Ada Haikal dan Ivan. Haikal dan Ivan. Hai. Halo. Kayaknya kok kurang satu orang lagi ya? Siapa ya? Siapa ya? Sekjen dari Sekjen? KMK ini. Bener banget nih, Nah. yang menjadi SC dari semua event Cem Fest ya Betul Yanuar. banget. Siapa tuh? Siapa kak? Ada Kak Hasya. Mana Kak Hasya? Halo. Oke, kita udah berkumpul sama koor-koor dan sekjen yang menaungi Cem Fest nih Yanuar. Bener banget. Nah, kira-kira penasaran nggak sih teman-teman, Cem Fest itu apa sih? Nah, Cem Fest itu apa sih? Nanti akan dijelaskan oleh Kak Siapa nih? Hasya. Kak Hasya ya, selaku SC dari rangkaian Cem Fest ya. Silahkan Kak Hasya ya. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Hasya. Aku koordinator umum Cem Fest sekaligus SC buat keempat sub-event ini. Jadi Cem Fest itu apa sih? Cem Fest itu merupakan rangkaian acara puncak yang diselenggarakan buat merayakan ulang tahun dari KMK itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Cem Fest itu berarti rangkaian acara untuk memperingati ulang tahun KMK gitu ya gampangnya. Betul. Oke. Nah, di Cem Fest kan ada 4 sub nih. Kira-kira yang paling uhuy yang mana nih? Paling uhuy, Uhuy. paling meriah gitu. Tapi mungkin biar ya. makin uhuy, teman-teman boleh tutup mata dulu nih, Koko mau sulap. Wah, sulap apa nih? Oke, tutup mata dulu. Siapa tutup mata ya? Bim salah, Bim jadi kodok, jreng. Oke, tadi sampai mana coba? Sampai Cem Fest, ada OKN, CFL, Semnas dan Semnas, Cemvi. ya. Kira-kira kita mau nanya ke yang mana dulu nih Yanuar? Yang Semnas dulu nggak sih? Semnas dulu. Ya, Boleh. boleh. Nah, Gimana nih? Kok Semnas? Dari Oh nggak ada ya? Nggak ada ya? Sebenarnya rangkaian Semnas tuh ngapain aja sih kak? Boleh dijelaskan? Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, aku Maria Alfaikatisti selaku koordinator umum Seminar Nasional pada tahun ini. Jadi, rangkaian Seminar Nasional ini ada 2 nih. Ada lomba esai nasional sendiri sama ada seminar nasional. Nah, lomba esai ini buat siapa sih? Lomba esai ini tuh buat SMA sederajat serta untuk mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia sendiri. Jadi cakupannya luas nih teman-teman, seperti itu. Dan untuk seminar ini nantinya juga dibuka untuk umum, untuk seluruh masyarakat Indonesia juga tentunya, dan bakal menghadirkan pembicara-pembicara yang pasti bakal keren-keren banget. Gitu. Wah, keren banget. Jadi mungkin teman-teman yang masih SMA atau mahasiswa boleh banget Bisa ikut banget buat ya. join di Semnas Ya, ini ya baik Dewar. lombanya atau nanti seminarnya ya. juga. Nah, biar teman-teman bisa join nih Maria, kira-kira pelaksananya kapan sih? Wah, untuk pelaksananya sendiri nih kita untuk lomba esainya bakal tunggu aja di IG nih ya. Oh, buat sama masih yang rahasia. nanti akan
spill di IG boleh. Seminar Nasional sendiri. Jadi tunggu aja. Nah, teman-teman jangan lupa follow Instagram dari Semnas ini. Bener banget. Bener banget tuh. Di Seminar Nasional Semnas Kimia _UGM. Semnas Kimia _UGM. Catat ya teman-teman. Nah Yanuar, tadi sudah dari seminar nasional nih. Gimana kalau sekarang kita lompat ke Olimpiade, biar semakin terkimia-kimia gitu ya kan? Ya banget. Oke, mungkin dari koordinator OKN nih, boleh diceritain nggak OKN itu apa dan gimana rangkaiannya sejauh ini? Oke, mungkin kenalan dulu. Nama aku Aisyah. Di sini aku menjadi koordinator umum OKN atau Olimpiade Kimia Nasional. Jadi OKN itu ajang Olimpiade Kimia tahunan yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa kimia UGM yang ditujukan untuk siswa SMA, SMK, dan sederajat di seluruh Indonesia, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Nah, di OKN ini ada 3 tahap. Ada babak penyisihan, babak semifinal, dan final. Wow, dari seluruh Indonesia loh Yanuar Benar, pesertanya. berarti skalanya tuh udah nasional Udah ya. nasional keren ya. banget. Oke, tadi kan kita sudah dari seminar dari Olimpiade. Berat-berat nih Yanuar. Ya, Sekarang kita sekarang saatnya refresh. Betul, kita akan tanya-tanya soal acara CFL nih teman-teman. Nah, mungkin bisa dijelaskan kalau rangkaian CFL itu apa aja Kak? Ini kenalan dulu ya. Ya. Perkenalkan nama aku Haikal Muhammad Raihan, bisa dipanggil Haikal. Aku sini selaku ketua pelaksana dari CFL. Ya, CFL itu apa sih? CFL itu merupakan turnamen tahunan yang diadakan oleh Departemen MIKAT, KMK, yang menandingkan skalanya nasional. Jadi antar jurusan atau antar fakultas yang dengan universitas yang sama. Lalu tahun ini untuk sistemnya grup ya. Jadi pelaksananya pelaksanaan grup dan diadakan di bulan Oktober. Untuk CFL itu pertandingan apa sih Haikal? Pertandingan futsal. Pertandingan futsal ya? Ya. Oh jadi kimia ada futsalnya gitu, Ya. nanti futsalnya ada kimia-kimianya. Nggak ada. Atau gimana tuh? Ada. Nah, biasa. Enggak ya? Ya, biasa aja. Oke. Kan tadi olahraga nih futsal, kok lapar, jadi mau makan dulu. Teman-teman sambil dimakan ya. Makan ya. Selain OKN, Semnas dan CFL nih, ada apa lagi? Ada satu lagi nih, yaitu puncak acara dari Champes ini. Puncak Kak acara Albert, Champes Albert tahu nih ya. nggak? Dangdutan ya? Bukan, Bukan ya? dong. Apa tuh? Nah, nama acaranya tuh Chemistry Invitation atau biasa disingkat CHEMPI teman-teman. Apa tuh Kempi? Nah, CHEMPI ini nanti akan dijelaskan oleh koordinatornya langsung, yaitu ada Ivan. Silakan untuk dijelaskan. Pertama-tama perkenalan dulu, nama saya Ivan Adiswara, saya biasa dipanggil Ivan. Nah, jadi Chemistry Invitation ini adalah seperti yang dibilang sama Yanwar, adalah acara puncak dari rangkaian acara Semnas. Champes. Champes ya. Oke. Nah, jadi selain untuk acara puncak, ini juga sebagai acara penutup di mana nanti dari masing-masing event akan memberikan nama-nama ke Chanti, yaitu best staff. Wah, ada Jadi, best staff-nya kan nih. Nanti habis kerja keras masa nggak ada best staff-nya sih? Benar, Nggak benar enak banget. banget kan? Nah, ada best staff, nah nanti bisa masing-masing sub-event memberikan nama-nama dan nanti diberi apresiasi. Selain dari Semnas, OKN, dan CFL, dari CMV juga ada best staff-nya sendiri. Dan di CMV akan ada penampilan, yaitu dari masing-masing angkatan 23, 24, serta 25. Dan acara puncak dari CMV adalah gestar. Siapa gestarnya? Ditunggu aja ya. Di Siapa Champi ya? kan banyak penampilan nih ya Ivan. Kira-kira Iya. penampilannya apa aja sih? Nah. Atau mungkin spill-spillan tahun lalu nih, ngapain aja sih Champinya itu? Nah, kalau masalah penampilan, nanti kita untuk di CMV 2025 sendiri ini rencana ingin memberikan wadah nih bagi para masing-masing angkatan. Kan kita tidak mungkin membatasi kreativitas mahasiswa kan. Nah, jadi dari CMV ini memberikan wadah. Ayo sini tampil, kreativitas kalian dikeluarkan, nanti kita apresiasi bareng-bareng. Nah, kalau untuk tahun kemarin salah satunya adalah yang membekas bagi saya adalah drama siluetnya. Drama siluet. Itu benar-benar keren banget menurutku sih. keren banget sih itu. Oh iya, Koko juga lihat itu kemarin sampai terkagum-kagum. Banget. Wow, kok gitu. Waduh. Itu kayak wayang versi elit. Wah, gila. Iya kan? Bener banget sih. Bener emang banget tuh. Keren banget sih. Nah,
udah ngomongin soal empat-empatnya nih, gimana sih tentang keempat program dari Campfest ini. Nah mungkin Koko penasaran ya, dari setiap rangkaian Campfest itu hal yang paling seru di setiap eventnya apa sih Yanuar? Kira-kira apa ya? Mending kita langsung tanya aja ya. Mungkin dari mana nih Kak? Dari barat. Oh salah ya? Ya. Mungkin dari Semnas lagi. Dari Semnas dulu. Ya. Oke, terima kasih. Kalau dari Semnas sendiri ya, menurut aku rangkaian acara yang paling seru itu tuh tentu aja waktu kita tuh mendengarkan talk show dari pembicara. Karena ini pembicaranya ini bakal berasal dari enggak hanya dari akademisi, tapi ada juga dari pemerintah, dari perusahaan, pokoknya dari mana-mana deh yang udah ahli di bidangnya. Jadi menurut aku itu akan menambah wawasan tersendiri bagi para peserta-peserta seminar. Jadi itu yang menurut aku paling seru di dalam rangkaian acara Semnas. Oke, berarti pembicaraan itu luas ya? Bisa dari pemerintah, dari lembaga, ataupun dari peneliti-peneliti gitu. Apakah nanti di Semnas itu seminarnya hanya berfokus di kimia atau nanti juga bisa diarahkan ke yang lainnya begitu? Oh, nggak cuma di kimia dong. Oh, berarti lebih berfokus ke arah kimianya begitu ya? Kita bisa, ya benar kan? Kimia itu dapat diaplikasikan ke berbagai bidang dong, Albert ya. Oke, benar banget ya. Kita nggak cuma terpaku di satu kimia aja nih, bisa ke bidang pangan, bidang medis dan lain-lain. Berarti di Semnas ini kita bisa belajar mengenai pengaplikasiannya kimia juga nih Yanuar. Bukan hanya belajar mengenai teorinya seperti yang di kelas-kelas gitu ya. Dan tentunya sama narasumber yang udah expert di gitu. bidangnya gitu ya. Oke, tadi udah dari Semnas ya. Sekarang kita kabur dulu deh. Sekarang kita kabur ke CFL dulu nih. Tadi apa momen yang paling asik. Paling asik ya. Kalau bagiku yang paling asik tuh pas turnamennya berjalan. Jadi kan aku juga penggiat futsal juga kan. Jadi kalau lihat pertandingan futsal tuh kayak merasa bermain gitu. Jadi ya gitu. Jadi lihat futsal tuh seru pokoknya. Bisa lihat Piala Dunia gitu ya, Haikal, boleh. Wah, Oke. keren banget sih, keren banget. Bener banget sih, bisa sambil nonton futsal nyemil cireng. Cireng ini apa sih? Renggingan ya, renggingan. Wah, nikmatnya tiada tara itu, Bang. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan nih apa sih keseruan dari acara Semfi ini. Kalau dari aku sendiri tuh keseruan yang paling benar-benar seru itu adalah ngeliatin penampilan dari masing-masing angkatan. Itu kayak jadi misteri apa ya nanti yang ditampilin masing-masing angkatan ya. Terus bener-bener ditutup sama guest star. Itu bener-bener kayak acara puncak yang manis banget gitu menurutku. Bener banget iya Duar. Koko kemarin yang tahun lalu juga ikut, wah itu beneran seru banget. Berasa lihat teater internasional gitu. Waduh. Udah kemarin ikut, seru banget. Oke, kalau dari OKN nih, gimana nih OKN? Kalau OKN sendiri momen yang paling seru itu tuh pas jadi pengawas di sesi penyisihan. Karena di penyisihan kita laksanainnya secara online di Google Meeting. Kalau semifinal dan final kita laksanain di FIPA UGM secara offline. Nah, paling seru tuh pas pengawas di penyisihan. Karena kan siswanya pesertanya dari berbagai daerah seluruh Indonesia ya. Dan kita ngawasin di Google Meet itu di laptop gitu. Dan kita jadi pengawasnya. Jadi selama sesi penyisihan itu kita kayak merhatiin mereka gitu, kayak ini kerjanya pada gimana, terus pada ada yang curang nggak, terus kita kan juga nyatet di berita acara kayak ini pesertanya pada ngapain aja tuh. Paling seru karena sesi penyisihan juga berlangsung agak lama ya, ada sampai 2 atau 3 jam gitu. Jadi kita mantengin mereka gitu ngerjain soal serius itu kayak seru banget, kayak ih lucu banget nih anak-anak kayak pada asik serius ngerjain. Kelihatan gitu. Stresnya kelihatan banget gitu. Jadi pengawasnya jadi serunya berarti jadi impostor nih. Nanti kira-kira kalau ada yang nyontek Ya kamu nih, aku cantik nih. Waduh. Seru banget. Nah tadi kan udah di keempatnya nih. Kira-kira sebagai penaungnya nih Yanuar, yang mengkoordinasi dari 4 event Campfest nih, ada nggak sih sesuatu yang dirasain gitu, mungkin senengnya atau beratnya, susahnya atau asiknya itu gimana sih dari Campfest ini? Kita langsung aja tanya ke siapa ya? Ke yang senyum-senyum itu loh sepertinya. Ini juga senyum-senyum. Ke Hasya ya, boleh. Untuk Hasya boleh dijelaskan dong.
Kalau untuk ngatur semua sub event ini jujur karena emang belum mulai banget ya. Jadi mungkin aku sedikit throwback ke tahun lalu gimana. Serunya itu karena emang bisa belajar banyak hal baru sih. Karena kan nggak semua orang udah sering ikut kepanitiaan. Tuh ada yang pertama kali ikut kepanitiaan itu kita belajar gimana caranya ngolah waktu, terus tuh koordinasi sama divisi lain, koordinasi dengan divisi sendiri. Kalau misalnya anaknya hilang kayak gimana, itu tuh jadi pelajaran banget sih buat aku pribadi karena biar bisa mengembangkan acara untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebih kayak gitu. Aku penasaran apa lagi ya Noor? Aku penasaran ini sih OKN kan. OKN, kenapa tuh OKN? Kayak kita kan apa ya, yang jadi pesertanya tuh kan siswa-siswa SMA. Bener kan? banget sih. Apa ini? Aku kepo nih, apa naik turunnya dalam menaungi anak-anak SMA. Menjalankan Iya. OKN itu ya, gimana cara mengcover anak-anak SMA itu Iya, biar betul. bisa lancar eventnya gitu ya. Boleh. Mungkin kan kita target pesertanya juga siswa SMA SMK ya. Dan di sini kita juga ada akun medsosnya kan. Dimana ya di zaman saat ini kan pasti anak SMA SMK udah jago lah main medsosnya. Di OKN ini kita punya IG yang cukup aktif juga dan kita juga adminnya sering rajin respon. Apa tuh IG-nya, Kak? IG-nya itu Olimpiade Kimia. Jangan lupa follow. Jadi di IG itu kita ya sediain DM juga kan. Jadi siswa-siswi SMK-nya kalau mau ada pertanyaan gitu bisa nanya ke DM, kalau nggak di CP posternya. Jadi feel free buat nanya juga di situ, ntar adminnya kita bakal bantu jawab. Gitu. Nah, selanjutnya ada acara apa lagi nih Kak? Mungkin Koko lebih penasaran sih. Kan dari 4 terlalu enak guys, nggak bisa ditahan ini. Nah, Koko penasaran nih. 4 event campus ini kan besar-besar ya. Pasti ada sesuatu tantangan yang lebih dong buat menjalankan event ini, apalagi sebagai koordinator begitu ya. Kira-kira dari masing-masing koordinator campus, tantangan terbesar dari setiap event yang kalian naungi itu apa sih? Mungkin kita urut dari sini dulu ya, biar tidak menembak ke Maria mulu nih. Tadi dia trauma. Oke, boleh. Kamu nih. Oke, tantangan dari CFL sendiri ya. CFL kan diadakannya di luar kan, maksudnya di luar kampus. Jadi pakainya lapangan futsal. Nah di Jogja ini lapangan futsal yang bisa untuk internasional itu sedikit. Jadi dari kami sendiri itu untuk nyari lapangan susah. Jadi harus nyari, pokoknya pinter-pinter nyari lapangan. Dan juga tantangannya juga nyari sponsor sih. Jadi acara ini tuh kalau nggak pakai sponsor kayak berat gitu. Ya itu sih. Jadi sponsor harus harus gencar-gencar lah biar bisa dapat, biar bisa membantu keuangan dari kami gitu. Itu aja sih. Berarti udah benar-benar standarnya tinggi ya, Nuar. Dari lapangannya pun diperhatikan yang sudah standar nasional. Betul. Dari dananya dan dari pelaksanaannya juga sangat diperhatikan ya. Oke, mungkin selanjutnya nih kalau dari camping. Oke, mungkin beberapa tantangan yang sering hadapi salah satunya yang tadi dimention sama Kak Asya, yaitu anaknya hilang-hilangan. Nah, apalagi sebagai dari event paling akhir udah pada capek nih kadang, jadi ya udahlah Jamfi doang. Nah gitu kadang tuh yang kayak gitu tuh, yang jadi tantangannya tuh kayak ayolah, ini udah tanggung jawab, ayo harus bisa, jangan hilang-hilangan gitu. Benar gitu banget tuh. Kalau udah ngambil berarti harus komitmen gitu ya. Komitmennya dipertanyakan, kalau udah ngambil harus tanggung jawab. Lalu setelahnya sama kayak SFL, sponsorship juga. Itu yang karena juga gimana pun tidak dipungkiri dana juga harus gacor nih. Jadi sponsorship karena lingkupnya juga di angkatan kimia kita, jadi lumayan tantangan juga buat Jamfi buat sponsorship ini gimana. Para sponsor, ayo join. Bisa yuk Pak, join yuk. Bisa. Tadi sudah dari CFL sama Jamfi nih. Mungkin sekarang kita kabur ke sebelah sini ada Semnas nih. Mana Semnas? Ini. Oh di sini. Oh maaf. Nggak hilang. Nggak hilang. Aku kira ikut hilang juga dia. Oke,
kalau dari Semnas sendiri itu tantangannya pasti memilih tema ya, karena tema kita kan tentu saja harus relevan ke masa kini nih, ya kan. Dan juga harus bisa mencakup nggak cuma dari program studi kimia, tapi juga dari bidang-bidang yang lain kayak dokteran, terus farmasi, terus juga ada pangan, teknik dan lain-lain kan. Terus juga setelah udah milih tema nih, tantangan tersendiri menurut aku juga milih narasumbernya, mencari narasumbernya, mohon maaf. Karena kan narasumber yang ingin kita undang pastinya kan dari yang sudah berpengalaman, yang sudah ahli di bidangnya, dan kayak dosen, terus pemerintah, dari swasta, dan pastinya beliau-beliau ini tuh mempunyai jadwal yang padat nih. Jadi kan kita harus mencari waktu di mana mereka luang. Kalau misalnya sudah dapat nih, misalnya yang udah dapat, bisa aja kalau mereka ada tugas mendadak atau ada keperluan mendadak, bisa aja tuh diganti. Jadi dari bisa cancel gitu bisa ya. Cancel. Jadi dari panitia sendiri tuh harus gercep untuk mencari pengganti narasumber lain. Jadi menurut aku itu jadi tantangan tersendiri sih buat Semnas. Oke. Lebih ke narasumbernya ya, Nuar, karena emang butuh yang expert banget di bidangnya begitu. Oke. Apalagi nih? Ada yang bikin pusing anak-anak SMA nih, emang dasar. Apa ya ini? Ada acara OKN nih. Oke. Kalau tantangan terbesar di OKN sejauh ini tuh lebih ke penyusunan timeline acaranya itu sendiri. Karena kebetulan acara olimpiade besar lainnya kayak KSN, OSN itu kebetulan berdekatan waktunya sama OKN. Jadi kita pintar-pintar nyusun tanggal lah, kayak jangan sampai bertabrakan dengan KSN dan OSN. Jadi kita pengennya tuh si peserta SMA, SMK ini tuh ya nggak bentrok gitu jadwalnya, nggak milih-milih karena jadwalnya tabrakan antara OKN, KSN sama OSN. Oh gitu. Jadi biar bisa fokus di salah satunya aja gitu. Iya. Selain itu juga ini kan targetnya siswa SMA SMK ya, dan itu sifatnya sangat beragam, kayak ada yang kepo banget, ada yang pertanyaannya konyol banget, ada yang pertanyaannya tuh berjibun gitu di Instagram gitu. Jadi kita sebagai panitia juga sabar-sabar kayak ngadepin mereka, kayak ngerespon mereka dengan ya bener lah gitu. Pertanyaan yang lucu tadi ada ya? Pertanyaan apa itu Aisyah kira-kira? Contohnya pas technical meeting tryout gitu. Apa itu? Apa ya, dulu aku tuh lupa, kayak harus ada dress code gak, terus harus apa, kalau nggak ada HP, kalau nggak ada laptop gimana, harus gimana, kayak itu kan bisa dipersiapkan dari dulu ya. Oh, kok inget juga Iya tuh. kan? Kayaknya ada yang nanya nih, kalau saya inget Koko ya kayaknya ya, karena Koko dulu juga ikut lombanya gitu, jadi peserta lomba, tapi bohong ya. Ada yang nanya nih, kalau misal jaraknya dia tuh lebih jauh, dapat tambahan poin nggak gitu loh? Oh ya, jarak sekolahnya. Salah satunya itu. Salah satunya itu ya, iya. Oke. Oke, mungkin boleh closing statement nih dari masing-masing koor, nanti juga dari ibunya Cempes nih. Ibunya Cempes. Oke, boleh. Dari Mas Haikal dulu nih, gimana Mas Haikal closing statementnya? Ya, dulu nggak? Nggak boleh Mas. Oke, kita lanjut ke Cempi dulu nih. Ya, mungkin konsep dari aku sendiri sih, jangan sampai Cempi ini cuman kayak ya udah kepanitiaan selesai bubar gitu, jangan. Kalau bisa setelah Cempi ini selesai ya udah solidaritas kita makin tinggi, kebersamaan kita juga makin erat, karena jalanin kuliah tanpa kebersamaan sama teman tuh kayak mustahil banget gitu. Jadi, Wah, bener banget. iya, sebisa mungkin acara Cempi ini ajang buat selain untuk mewadahi kreativitas mahasiswi kimia, juga sebagai acara untuk mempererat solidaritas bersama kita. Bener Gitu. banget. Jadi harapannya setelah Cempi bisa semakin erat, semakin dekat gitu ya. Betul. Nanti di akhir Cempi kita nyanyi datang akan pergi, lewat kan berlalu. Boleh. Boleh. Oke. Sekarang lanjut lagi ke Semnas nih, gimana closing statementnya? Aku mau kopas dikit deh dari Cempi. Aku juga berharap nih untuk panitia-panitia Semnas ya, Semnas ini jangan cuma di untuk wadah mereka menuangkan kreativitas mereka aja atau mengasah skill, tapi juga bagaimana mereka mempererat persaudaraan antar kimia juga sama kan, karena kan panitianya dari kimia nih, jadi kayak semoga mereka juga bisa mendapatkan teman baru, mendapatkan keluarga baru di kepanitiaan ini. Terus juga aku mau promosi dikit kan? Promosi dikit berbayar ya pantengin aja terus IG Semnas Kimia _UGM untuk info selanjutnya, dan jangan lupa daftar Semnas. Oke.
bisa gitu di sela-sela ada nyempil sponsornya gitu loh Januar. Emang koor-koornya udah terlatih memanfaatkan segala Ya, celah betul. untuk kemajuannya event gitu ya. Oke, lanjut lagi nih ke OKN. Kalau OKN, mungkin harapan aku ke depannya ya OKN ini bisa jadi ajang Olimpiade yang ditunggu-tunggu nih setiap tahunnya, dan semoga kedepannya kita juga bisa meningkatkan kualitas soalnya, sistem pelaksanaan, terus ya pengalaman peserta itu sendiri, jadi antusiasnya bertambah, semakin banyak dari siswa dari berbagai daerah yang ikut daftar OKN juga. Dan mungkin kalau dari event CFS itu sendiri, mungkin mahasiswa kimia di sini juga bisa nambah soft skill yang bakal nanti kepake di dunia kerja, kayak kita leadershipnya gimana, teamworknya gimana, problem solving kayak gitu, itu kan pasti bakal kepake banget ya, kayak gitu. Berarti yang diperhatikan bukan hanya pesertanya Iya, nih, tapi tapi panitianya panitianya juga. juga. Eventnya berjalan dengan lebih baik, bahkan mungkin nanti bisa nyanyiin COC kali ya. Takut. Oke, tadi sudah ada closing dari tiap-tiap koor nih. Kita lanjut ke Bunda dari CFS nih. Kira-kira apa pesan-pesannya untuk kita panitia-panitia CFS dan koor-koor serta teman-teman yang akan mengikuti CFS? Buat harapan aku sendiri, terutama buat panitia-panitia, mulai dari Semna, CFL, OKN, CMV, aku harap meskipun kalian tuh ikut beberapa kepanitiaan sekaligus, aku harap kalian tetap fokus mengerjakan job desk masing-masing sub event. Terus juga aku harap bisa bekerja sama dengan baik dari teman dari KMK, pengurus KMK sendiri sama anggota KMK. Terus juga buat teman-teman peserta atau audiens yang penasaran, boleh dicek masing-masing Instagram dari OKN, Semna, CFL, CMV buat pantengin terus informasi terkait pelaksanaannya kapan, terus tuh mungkin ada dress code dan lain sebagainya. Terus buat sponsor boleh di reach out di Instagramnya Sponsor. CMFest @CMFest_ atau ke email aku, nanti dicantumin infonya di bawah. Kayak itu aja sih. Emang udah jago nyisipin promosinya ya Januar. Oke. Nah teman-teman, tadi kita udah membahas mengenai CMFest dan lain sebagainya. Yang penasaran langsung saja DM sponsorship, buruan masuk dan langsung daftar di event CMFest-nya. Mungkin episode CMSO kali ini cukup sampai di sini dulu ya Januar. Sampai jumpa di CMSO berikutnya. Dadah.